Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Bahwasanya ada nikmat Allah, ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat itu? Dan kebanyakan dari manusia lalai terhadapnya. As-sihah, kesehatan, wal faragh, kesempatan. Ketika Allah berikan kita kesehatan, kemudian dengan kesehatan itu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesempatan dan peluang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan dengan rutinitas kita sehari-hari sehingga kita lalai. Badan sehat, kesempatan tidak ada. Kesempatan ada tetapi tidak sehat. Ketika kita sakit, punya waktu yang banyak karena kita tidak bisa beraktivitas. Namun ketika kita ada kesempatan, badan tidak sehat, juga kita tidak mampu untuk melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kedua-duanya Allah berikan kepada kita. Kita sehat, dan kemudian dengan kesehatan ini kita punya kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kultum kita sore ini adalah tentang kepekaan iman. Kepekaan iman, kekhawatiran kita, kecemasan kita terhadap iman kita. Kalau selama ini kita cemas dengan kehidupan kita, cemas dengan pencaharian pekerjaan kita, tetapi jarang kita cemas terhadap iman kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was sa'ilina fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufu bi ahdihim iza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah suatu kewajiban, kebajikan, bukan suatu kebajikan menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi, dan memberikan harta yang kita cintai kepada orang yang dekat dengan kita, qarib, kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, dan memerdekakan budak, dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan tepatilah janjimu ketika kamu berjanji, dan bersabarlah terhadap ujian yang Allah berikan. Ulaikal ladzina shadaqu, dan itulah iman yang benar, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Maka ketika ayat ini turun, di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan
bahwasanya kebajikan itu bukan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Pada waktu itu turun perintah Allah, kiblat berubah dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ada sebahagian yang tidak mau merubah kiblatnya, ada sebahagian yang mau. Perkaranya bukan masalah kiblat ke Baitul Maqdis atau ke Baitullah, tapi persoalannya adalah kepatuhannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jamaah zuhur rahimakumullah, maka di dalam riwayat diceritakan ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hanzalah radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar menanyakan kabarnya Hanzalah, bagaimana kabarmu ya Hanzalah? Maka kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, Hanzalah menjadi munafik. Terkejut Abu Bakar ketika mendengar Hanzalah mengatakan dirinya munafik. Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa hal demikian engkau ucapkan wahai Hanzalah, yang merupakan sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, ketika aku bertemu bersama Rasulullah SAW, beliau menceritakan tentang surga dan neraka, aku sangat merasakan dan aku melihat seperti melihat di mata kepalaku ada surga dan neraka. Begitu yakin dan menggebu-gebu untuk mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Tetapi ketika aku jauh dari Rasulullah, kembali kepada keluarga, kembali kepada pekerjaan, sedikit demi sedikit hilang. Dan itulah aku katakan diriku ini seorang munafik. Maka kata Abu Bakar, saya juga begitu Hanzalah. Maka pada waktu itu Abu Bakar dan Hanzalah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, wahai bagaimana kabarmu ya Hanzalah? Maka kata Hanzalah, ya Rasulullah, Hanzalah menjadi orang munafik. Maka diceritakan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah bahwasanya iman itu sesaat dan sesaat. Jika imanmu sama ketika berhadapan dengan Rasulullah, kemudian jauh dari Rasulullah, maka malaikat akan menyalamimu ketika kamu tidur dan berjalan. Tetapi ketahuilah Hanzalah, bahwa iman itu sesaat dan sesaat. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, sahabat saja begitu khawatir terhadap imannya, padahal dia bukan munafik, tetapi ada merasakan kekurangan di dalam hatinya. Maka itulah dinyatakan munafik, khawatir terhadap imannya. Tetapi apakah kita khawatir terhadap iman kita? Mungkin ketika kita berada di masjid ini iman kita begitu naik, tetapi ketika kita berada di luar dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, beransur-ansur iman itu sudah mulai hilang. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat menyatakan bukanlah menghadapkan wajah ke barat dan ke timur itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi tidak ada amal-amal kita yang lain, tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal yang kita lakukan. Bukankah dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum, tidak sampailah daging kurban itu dan darahnya kepada Allah, kecuali ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Maka bisa jadi kita berkurban, tapi kurban kita tidak sampai kepada Allah, karena bukan karena keimanan kita, bukan karena ketakwaan kita. Maka disinilah yang dimaksud iman kepada Allah Subhanahu, bukan berkurbannya, tetapi iman dan ketakwaan yang kita hadirkan setiap amal yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap amal-amal yang kita lakukan adalah iman, bukan aktivitas, bukan rutinitas. Maka ketika kita melakukan kebaikan, yang kita hadirkan adalah rasa cinta. Ketika kita dihadapkan suatu keburukan, kejahatan, maka yang kita hadirkan adalah kebencian.
Maka ketika ibadah yang kita lakukan yang hadir rasa cinta kita, maka itulah iman kita. Begitu juga sebalik, kita benci kepada satu kemungkaran, maka kita tidak akan melakukannya. Tetapi sebaliknya hari ini, dengan nikmatnya kita melakukan keburukan, sehingganya terus menerus kita lakukan, walaupun itu hal yang kecil, tapi terus menerus. Tidak ada rasa benci terhadap kemaksiatan itu. Kita menikmatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, tanggal 4 Zulhijjah, dan hari ini adalah hari yang terbaik. Afdalu minal amal fi hazihi. Qalu wala jihad. Qala wala jihad. Dikatakan amal ini yang terbaik di 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad, kecuali jihad yang dia pergi dan kemudian tidak kembali lagi. Ila rajulu kharaja yukhatiru wa binafsihi wa malihi wa lam yakhruj bisyai. Maka amal-amal yang kita lakukan 10 hari Zulhijjah ini amal-amal yang terbaik. Di antaranya Allah ampuni dosa-dosa kita ketika 9 Zulhijjah kita melakukan puasa. Dan itu puasa bisa mengampuni dosa kita setahun sebelum dan sesudahnya. Maka kita perbanyak amal-amal kita 10 hari ini. Begitu juga ketika kita melakukan amal-amal buruk, maka juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Ibnu Abbas kenapa tidak berada di Makkah Al-Mukarram, tetapi dia berada di Taif? Kenapa? Dia takut kalau melakukan hal buruk di tanah haram, maka dosa-dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita di bulan Zulhijjah 10 hari ini untuk melakukan kemaksiatan, karena dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.